Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini Pak Imin akan ajakin kalian semua mengunjungi sebuah negara unik tetangga India, yaitu negara Nepal. Tahukah kalian jika Nepal adalah salah satu negara paling sial di dunia? Luluh, alasannya apa, Min? Nanti ya, Pak Imin jabarkan di video. Nepal juga menjadi salah satu negara termiskin di dunia, teman-teman. Sampai jalan-jalan di negara Nepal banyak yang belum diaspal. Kalau kalian mau tahu fakta selengkapnya, yuk langsung saja markiber. Mari kita berangkat. Yuhu! Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di Pegunungan Sivalik, manusia telah menghuni Nepal sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, yang diyakini berasal dari migrasi orang-orang dari lembah Indus. Pemerintahan awal dimulai ketika suku Sakya membentuk kerajaan atau negara yang dinamakan Sakya Ganaraja sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Pada masa inilah Siddhartha Gautama dilahirkan dan akhirnya beliau memunculkan agama Buddha. Sekitar tahun 350 sampai 375, Nepal sempat menjadi kerajaan bawahan dari Kekaisaran Gupta dari India. Lalu dilanjutkan dengan berbagai kerajaan hingga pada tahun 1201 berdiri dinasti yang paling hebat di negara Nepal, yaitu dinasti Malla. Di masa kekuasaan kerajaan inilah Nepal mencapai masa keemasannya, teman-teman. Mulai tuh dibangun bangunan-bangunan yang sangat megah seperti istana kerajaan yang masih berdiri hingga saat ini. Nanti deh Pak Imin tunjukin di akhir video, oke? Pada tahun 1482 kerajaan Malla dibagi menjadi 3, yaitu kerajaan Bhaktapur, Kathmandu, dan Lalitpur. Selanjutnya pada abad ke-16 mulai bermunculan berbagai kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya adalah kerajaan Gurkha atau Gorkha yang berdiri pada tahun 1559. Tahukah kalian jika pada abad ke-18 jumlah kerajaan di wilayah Nepal ada 24? Nah, akhirnya kerajaan Gorkha mempunyai ide, yaitu menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan tersebut. Lalu dimulailah kampanye penaklukan pada tahun 1743. Dan benar saja teman-teman, kerajaan Gorkha ini berhasil mengalahkan 23 kerajaan-kerajaan lainnya setelah 25 tahun bertempur tanpa henti. Setelah berhasil menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan ini, kerajaan Gorkha merubah namanya menjadi Kerajaan Nepal. Selanjutnya bangsa Eropa yaitu Inggris mulai memperluas wilayahnya. Setelah mencaplok India, Inggris pun menyerang Nepal. Sehingga meletus tuh perang Inggris-Nepal pada tahun 1814 hingga 1816 dengan hasil kekalahan kerajaan Nepal. Nah, karena kekalahan inilah kerajaan Nepal dipaksa untuk menyerahkan sepertiga wilayahnya kepada Inggris. Meskipun telah menyerahkan wilayahnya, kerajaan Nepal tetap menjadi kerajaan yang berdaulat. Hingga pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal melakukan pemberontakan yang ingin menggulingkan monarki. Akhirnya meletus Perang Saudara Nepal dari tahun 96 hingga Perjanjian Damai tahun 2006. Kerajaan Nepal akhirnya resmi dihapuskan pada tahun 2008. Negara Nepal pun berganti nama dari kerajaan menjadi republik dan bertahan hingga saat ini. Berikut 10 fakta negara Nepal. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Demokratik Federal Nepal, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota bernama Kota Kathmandu. Secara geografis, Nepal berada di benua Asia bagian selatan, serta menjadi negara yang terkurung oleh daratan. Negara Nepal berbatasan dengan negara India di sebelah selatan, barat, dan timur, serta dengan negara China di sebelah utara.
Luas wilayah negara ini sebesar 147.516 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 31.122.387 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk Nepal memeluk agama Hindu, sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Khasya. Lalu bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Nepal, serta terdapat 123 bahasa daerah. Kalian mau tahu nggak bahasa Nepal itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. हेलो साथीहरू मेरो नाम प्यामिङ हो म तिमीलाई माया गर्छु Indeks pembangunan manusia di negara Nepal menempati peringkat 146 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Nepal bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, produk pertanian terutama beras dan kacang-kacangan, produk dari goni, jasa pengiriman uang, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara India, Amerika, dan Turki. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama rupiah Nepal dengan kurs 1 rupiah setara dengan 120 rupiah. Kehidupan di Nepal. Negara ini merupakan negara yang penduduknya sangat beragam, multiras dan multietnis. Terdapat 125 kelompok etnis di negara ini, teman-teman. Tahukah kalian jika masyarakat di negara Nepal masih mempercayai hal-hal mistis? Bahkan mereka masih percaya adanya penyihir maupun tukang santet, terutama mereka yang hidupnya di daerah pedesaan. Masyarakat di negara Nepal secara barbar akan menghukum seseorang yang dianggap sebagai penyihir. Biasanya mereka bakalan dibakar hidup-hidup. Kasian banget ya teman-teman, di Konoha aja nggak sebegitunya. Sekarang kita lihat angka kemiskinan di negara Nepal. Menurut pemerintah, jumlah orang miskin di negara ini sebesar 20,27% dari total penduduk dengan perhitungan pendapatan di bawah Rp900.000. Sedangkan untuk gaji minimum atau UMR di negara Nepal sebesar Rp17.300 per bulan. Kalau dirupiahkan ya sekitar 2,1 juta rupiah. Miskin. Tahukah kalian jika Nepal memiliki infrastruktur jalan paling buruk di Asia? Hal ini disebabkan karena 80% dari total luas negara ini merupakan pegunungan, sehingga pembangunan jalan raya dan infrastruktur lainnya menjadi sangat sulit, serta biayanya itu loh sangat-sangat mahal. Kalian bayangkan ya, jalan yang beraspal di negara Nepal sepanjang 11.890 km, sedangkan jalan yang belum diaspal sepanjang 16.100 km. Wow, tuh jalannya masih banyak yang belum beraspal teman-teman. Makanya kalian bisa dengan mudah melihat banyak orang Nepal itu masih memakai keledai atau naik kuda. Nepal juga masih dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Hal ini bisa kita lihat dalam PDB per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahunnya di suatu negara. PDB negara Nepal cuma 1.397 US dollar atau sekitar Rp22.600.000 per tahun. Negara Nepal ini termasuk negara yang sangat apes atau sial teman-teman. Negara ini sangat sulit untuk lepas dari statusnya sebagai negara miskin. Kalian mau tahu alasannya? Yuk sekarang kita bahas. Kesialan. Langsung saja Paimin uraikan alasannya. Yang pertama, dari sisi geografis. Sekarang kita lihat peta. Tuh, negara Nepal adalah negara yang terkurung oleh daratan dan negara ini tidak memiliki laut. Diapitnya sama negara raksasa pula, yaitu China dan India. Lah, terus kenapa Min kalau terapit kayak gitu? Nah ini, karena tidak memiliki laut, bagaimana cara Nepal menjual produk ekspornya ke negara lain? Ayo, gimana? Ada dua cara teman-teman, yaitu lewat jalur udara pakai pesawat kargo. Tapi ini biayanya sangat-sangat mahal dan tidak efektif. Sedangkan cara yang kedua, memakai jalur darat, melintasi negara India atau China. Kalau jalur darat melalui China sangat sulit teman-teman. Jalannya itu loh berkelok-kelok karena harus melewati pegunungan Himalaya.
Jadi pemerintah Nepal mau tidak mau harus bernegosiasi dengan pemerintah India. Minta izin diperbolehkan negaranya dilalui truk-truk kargo supaya boleh melintas. Bayar dong. Belum lagi Nepal juga tidak memiliki pelabuhan. Jadi terpaksa Nepal juga harus sewa pelabuhan di Kolkata, India sebagai pelabuhan untuk ekspor dan impor barang dari luar negeri. Bayar lagi tuh. Kalian bayangin aja berapa ongkos yang dikeluarkan oleh Nepal hanya untuk ekspor dan impor barang. Makanya lebih dari 70% barang ekspor dari Nepal dibelinya itu sama India teman-teman. Dengan harga yang sangat murah. Nepal pun juga harus baik-baik sama India. Ibaratnya nih, harga diri Nepal diinjak-injak sama India pun gak apa-apa. Hal ini bisa kita lihat di dalam perjanjian Nepal dan India yang memperbolehkan warga India bebas untuk keluar masuk negara Nepal tanpa visa, tanpa paspor. Syaratnya cuma nunjukin kartu identitas kayak KTP aja teman-teman. Warga India juga diperbolehkan untuk tinggal secara permanen di negara Nepal. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah Nepal juga selalu diintervensi oleh pemerintah India. Ya, mau gimana lagi ya teman-teman? Mau tidak mau Nepal harus bergantung sama India. Lalu alasan yang kedua, kenapa Nepal awet miskin? Karena topografi negaranya yang bergunung-gunung. Ini tadi sudah Pak Imin jelasin. Lalu alasan yang ketiga, karena Nepal tidak memiliki sumber daya alam. Pendapatan utama negara Nepal hanya 3 saja, yaitu sektor pertanian yang sebagian besar hasilnya itu dijual ke India. Yang kedua adalah sektor pariwisata. Lalu yang ketiga berasal dari devisa TKN, tenaga kerja Nepal yang bekerja ke luar negeri. Loh, seharusnya tuh cukup kan Min? Seharusnya iya teman-teman, kalau Nepal masih hidup di zaman dahulu. Di zaman modern seperti saat ini kan butuh listrik, BBM, lalu gas juga butuh buat masak. Nah, karena Nepal gak punya sumber daya alam, Nepal juga harus beli batu bara buat bahan bakar untuk pembangkit listriknya. Beli gas buat masak warganya, termasuk beli minyak goreng. Beli minyak juga buat BBM kendaraan. Dan itu semua berbiaya mahal. Tadi kan sudah Pak Imin jelasin tuh, ongkos transportasinya itu sangat mahal karena dikirim dari pelabuhan di India. Dari data yang Pak Imin dapat, kita ambil contoh nih. Harga bensin 1 liter di negara Nepal kalau dirupiahkan sebesar Rp20.500 per liter. Sedangkan harga solar Rp19.000 per liter. Wow, tuh 2 kali lipat dari harga BBM di negara kita, Indonesia. Lalu alasan yang keempat kenapa Nepal sulit maju karena SDM masyarakat di sini tuh sangat rendah. Angka melek huruf di negara Nepal hanya 76,2% dari total penduduk. Ini artinya masih banyak banget warga Nepal yang tidak bisa baca tulis. Infrastruktur sekolah juga masih banyak yang kurang layak teman-teman, terutama di daerah-daerah pedesaan. Nah, itulah 4 alasan negara Nepal sangat kasihan dan sial. Sulit untuk terlepas dari julukan negara miskin. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Kumari-kumari. Hari ini, Pak Imin berada di tengah keramaian kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Negara ini sangat kental dengan nuansa bangunan-bangunan keagamaan agama Hindu dan Buddha. Hal ini tidak mengherankan karena negara Nepal lebih dari 81% penduduknya memeluk agama Hindu, serta 8% memeluk agama Buddha. Di dalam kepercayaan sebagian masyarakat di negara Nepal, ada seorang dewi yang berwujud sebagai manusia. Inilah Kumari Devi, julukan yang diberikan kepada gadis kecil yang dipercaya oleh sebagian umat agama Hindu dan Buddha di negara Nepal sebagai jelmaan dari Dewi Taleju atau Dewi Durga.
Kumari disembah dan dipuja oleh para pemeluk agama Hindu dan Buddha di negara Nepal, terutama mereka yang berasal dari suku Newar. Tradisi pemujaan Kumari ini hanya diikuti di beberapa kota saja, yaitu di kota Kathmandu, Lalitpur, serta Bungamati. Nah, ketiga kota ini memiliki kumarinya sendiri-sendiri. Landasan mereka menyembah anak kecil yang dianggap sebagai titisan Dewi Durga ini mengacu pada teks kitab Dewi Mahatmyam yang tertulis, Dewi Durga menyatakan bahwa dirinya bersemayam di dalam semua makhluk hidup yang berkelamin perempuan. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan anak kecil tersebut menjadi seorang kumari? Di dalam tradisi keagamaan mereka, kumari akan terus disembah sampai mereka berusia 16 tahun atau kalau sudah keluar menstruasi. Menurut kepercayaannya, Dewi Durga akan meninggalkan tubuh si anak kecil ini ketika mereka sudah keluar menstruasi. Tradisi menyembah anak kecil yang disebut sebagai kumari ini ternyata sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana cara mereka untuk memilih seorang kumari? Apakah mereka dipilih secara acak? Ternyata nggak semua anak kecil perempuan dirasuki oleh Dewi Durga, teman-teman. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tercatat ada 32 syarat, namun ada beberapa syarat yang unik-unik. Syarat pertama yang unik adalah si gadis perempuan harus memiliki leher yang mirip dengan cangkang keong. Yang kedua, mereka harus memiliki tubuh seperti pohon beringin. Jadi gede gitu, teman-teman. Lalu syarat unik yang ketiga, si gadis kecil ini harus memiliki bulu mata yang seperti bulu mata sapi. Yang keempat, mereka harus memiliki paha seperti rusa, kecil panjang gitu ya teman-teman. Lalu syarat unik yang kelima, dadanya harus seperti singa. Wih, lapang banget. Terus yang keenam, ini juga unik banget. Gadis kecil ini harus memiliki suara lembut dan jernih seperti suara bebek. Itu teman-teman, salah satu syarat-syarat yang unik. Jika ada gadis yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka ia akan dibawa menuju kuil dan menjalani kehidupannya di sana. Seorang anak yang terpilih menjadi kumari, mereka tidak diperbolehkan kakinya menyentuh tanah secara langsung. Makanya mereka biasanya digendong atau ditandu kalau pas ada perayaan keagamaan di luar kuil. Setiap bagian tubuh dari kumari dianggap suci. Bahkan kakinya selalu menjadi rebutan untuk dicium supaya dapat berkah. Kalau di sini kayak apa ya? Di depan umum, gadis kumari tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka hanya diperbolehkan berbicara kepada saudara atau orang tuanya. Sebentar, berarti si anak kecil ini nggak boleh sekolah ya, Min? Nah ini, di zaman dahulu, kumari tidak butuh sekolah teman-teman, karena mereka dianggap sebagai titisan dewa yang maha tahu. Namun saat ini, karena sudah era modern, gadis kumari ini diperbolehkan untuk bersekolah. Bahkan sudah dapat memanggil guru les privat.
Coba kalian bayangin, kalau jadi teman-temannya, sekelas sama seorang dewi. Berbahaya. Tahukah kalian jika negara Nepal memiliki bandar udara yang dikatakan sebagai bandara paling berbahaya di dunia? Hah? Mosok sih, Min? Bener teman-teman, bandara ini bernama Tenzing Hillary Airport yang lokasinya berada di kota Lukla. Bandara ini menjadi titik awal untuk pendakian menuju base camp Gunung Everest. Bandara yang baru diaspal pada tahun 2001 ini dinobatkan sebagai bandara paling berbahaya di dunia karena lokasinya tepat di bibir jurang. Dengan panjang landasan pacunya juga sangat pendek teman-teman, cuma 527 meter. Sehingga pesawat yang boleh mendarat cuma pesawat kecil-kecil saja. Belum lagi letak bandara ini berada di atas pegunungan yang terletak di ketinggian 2846 meter. Atau setinggi puncak Gunung Ijen. Wow, tinggi banget ya teman-teman. Sehingga pas cuaca buruk, bandara ini tertutup oleh kabut dan tidak bisa beroperasi. Saking berbahayanya, sejak bandara ini didirikan pada tahun 1964 hingga saat ini, sudah puluhan pesawat yang mengalami kecelakaan saat lepas landas maupun saat mendarat. Tinggi. Tahukah kalian jika negara Nepal secara geografis merupakan negara tertinggi kedua di dunia? Jika di rata-rata, negara Nepal itu tingginya 3.265 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di peringkat pertama dipegang oleh negara Bhutan dengan tingginya mencapai 3.280 meter. Lebih tinggi dibandingkan puncak Gunung Semeru teman-teman. Wow, pasti dingin banget. Negara Nepal juga menjadi negara favorit untuk titik awal pendakian ke Gunung Sagarmatha atau Gunung Everest. Gunung tertinggi di dunia dengan puncaknya setinggi 8.848 meter di atas permukaan laut. Gunung Everest merupakan salah satu dari begitu banyak gunung-gunung di pegunungan Himalaya. Gunung Everest sendiri memiliki 2 jalur pendakian utama, yaitu dari negara Nepal dan yang satunya dari Tibet negara China. Sapi. Lebih ekstrim dari negara India, sapi di negara Nepal memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Secara konstitusi undang-undang, sapi dimasukkan sebagai hewan nasional negara Nepal. Ini artinya, sapi adalah hewan yang sangat dilindungi. Jika seseorang membunuh sapi, maka hukumannya akan diancam penjara selama 12 tahun, teman-teman. Karena mayoritas penduduk di sini beragama Hindu, sapi juga menjadi hewan yang suci. Menurut kepercayaan mereka, sapi adalah jelmaan dari Dewi Laksmi atau Dewi Kekayaan dan Kemakmuran. Nah, karena itulah membunuh sapi sama dengan membunuh dewi mereka. Jadi hukumannya sangatlah berat. Sapi juga disembah oleh umat agama Hindu di negara Nepal, terutama pada saat festival Tihar atau Diwali. Wisata di Nepal. Sini. Sekarang ikuti Paimin yuk berkeliling ke kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Kota Kathmandu didirikan sejak 2000 tahun yang lalu teman-teman dan menjadi salah satu kota tertua di dunia. Kota ini memiliki luas sebesar 49,45 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 856.767 jiwa. Kathmandu menjadi kota terbesar di negara Nepal. Nama Kathmandu sendiri berasal dari kata Kastamandap, yaitu sebuah bangunan kuil Hindu yang letaknya di pusat kota ini. Yuk sekarang kita lihat kotanya itu kayak gimana. Ini dia pusat kota Kathmandu yang bernama Kathmandu Durbar Square. Tahukah kalian jika alun-alun ini sudah ada sejak abad keempat Masehi atau 1700 tahun yang lalu? Wow. Ini nih landmark dari kota Kathmandu.
Di alun-alun Kathmandu seluas 167 hektar ini berdiri banyak banget bangunan-bangunan kuno. Mulai dari kompleks istana kerajaan, kuil-kuil, bangunan pemerintahan, dan masih banyak lainnya. Keren banget ya teman-teman. Karena banyaknya situs-situs bersejarah di sini, maka alun-alun kota Kathmandu ini dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kalian wajib mampir nih kalau sedang traveling ke negara Nepal. Berikutnya kita akan mengunjungi Baudhanath. Yuk kita caw ke sana. Nih, ternyata sebuah stupa yang sangat besar teman-teman. Yang unik di negara Nepal itu kalau ada stupa kayak gini, sebagian besar pasti ada gambar matanya teman-teman. Tahukah kalian jika stupa ini merupakan salah satu stupa Buddha terbesar di negara Nepal? Tingginya mencapai 36 meter. Konon, di dalam stupa raksasa ini menyimpan jasad Buddha Kassapa, salah satu dari 7 Buddha kuno. Di sebelah stupa berjejer tuh toko-toko klasik bergaya Nepal. Arsitekturnya itu loh keren banget teman-teman. Next, kita akan naik gunung untuk melihat Swayambhunath. Ini dia pintu masuknya. Kita nanti naik tangga ke atas itu teman-teman. Nih, kompleks keagamaan Buddha ini didirikan pada abad ke-5 Masehi dan merupakan salah satu situs keagamaan tertua di negara Nepal. Itu tuh yang berwarna kuning keemasan memang dilapisi oleh emas ya teman-teman. Bukanlah cat biasa. Termasuk tuh yang di stupa yang tinggi itu juga dilapisi oleh emas. Selanjutnya kita akan mampir ke kuil Pasupatinath. Sebuah kuil atau candi agama Hindu tertua di kota Kathmandu dan dianggap sebagai kuil paling suci bagi umat agama Hindu Nepal. Nih, lokasinya persis di pinggir sungai Bagmati, sungai suci di negara Nepal. Umat agama Hindu di negara Nepal kalau meninggal dunia dikremasinya itu di sini teman-teman. Kuil yang dianggap sebagai tempat tinggal Dewa Siwa ini dibangun sekitar tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Yang menarik, umat Buddha terutama yang beraliran Tantrayana juga menganggap tempat ini sebagai bangunan suci yang wajib diziarahi. Yuk sekarang kita bergeser 15 km di timur kota Kathmandu. Di sini juga ada tempat keren yang bernama Bhaktapur Durbar Square atau alun-alun Bhaktapur. Tempat ini nih, di zaman dahulu merupakan kompleks istana kerajaan, tempat tinggal raja-raja, mulai dari dinasti Malla sampai dinasti Bhaktapur Nepal dari abad ke-14 sampai 18 Masehi. Keren banget ya teman-teman, dengan arsitekturnya itu loh, khas Nepal. Kompleks istana ini juga wajib kalian kunjungi kalau sedang traveling ke negara Nepal. Sekarang kita berpindah ke kota Patan atau Lalitpur. Jaraknya itu hanya 6 km saja di selatan kota Kathmandu. Di tempat ini kalian bisa mampir ke Patan Durbar Square atau alun-alun kota Patan. Tempat ini juga merupakan kompleks istana kerajaan dari dinasti Malla yang dibangun pada tahun 1637. Tuh, tempat ini sama-sama kerennya.
Oh iya, hampir aja ketinggalan. Di sini wisata alamnya juga TOP-BGT. Yuk kita buktikan. Di sebelah tenggara kota Kathmandu ada kecamatan yang bernama Chandragiri. Nah, di sini tuh ada kereta gantung untuk naik ke atas bukit. Tuh kan? Asyik banget naik kereta gantung sambil menikmati keindahan alamnya. Panjang jalur kereta gantung ini sekitar 2,4 km dan lama perjalanannya sekitar 9 menit. Di atas bukit juga cakep banget view-nya teman-teman. Dijamin kalian gak rugi. Di pusat ibu kota Kathmandu, kalian juga bisa mengeksplorasi kotanya yang sangat-sangat eksotis. Gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Kathmandu, Nepal? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Kathmandu, Nepal sekitar 8 juta rupiah per orang. Hal unik di Nepal. Tahukah kalian jika bahasa Sanskerta menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah di negara Nepal? Tidak seperti bendera segi empat pada umumnya, Nepal adalah satu-satunya negara di dunia ini yang bendera negaranya itu terdiri dari 2 segitiga. Segitiga di bagian atas bergambar bulan, sedangkan segitiga di bawah bergambarkan matahari, yang melambangkan 2 agama besar di negara Nepal, yaitu agama Hindu dan Buddha. Patut kalian ketahui jika voli adalah olahraga yang paling populer di negara Nepal. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Nepal. Nanti ya kita sambung lagi di part kedua. Konten ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.